Saudara tim Cyber Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur menangkap pelaku penyebaran hoaks atau berita bohong yang menyebut perwira TNI Mayor Infantri Sugeng Riyadi meninggal dunia usai dilakukan vaksinasi. Satu orang pelaku ditangkap dan ditahan di Mapolres Gresik, Jawa Timur. Penangkapan ini disampaikan oleh Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Slamet Hadi. Dalam keterangannya, Wakapolda Jawa Timur menyatakan pelaku ditangkap usai tim Cyber Polres Gresik dan Polda Jawa Timur melakukan patroli cyber. Tersangka adalah warga Kabupaten Gresik yang ditangkap dan diduga telah membuat sekaligus menyebarkan konten bohong melalui WhatsApp Group terkait kematian Kasdim 0817 Gresik, Mayor Sugeng Riyadi, usai divaksinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Dalam penangkapan ini, polisi menyita ponsel milik pelaku, sementara motifnya sampai saat ini masih didalami oleh tim penyidik. Wakapolda mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya berita yang belum terbukti kebenarannya. Wakapolda juga mengajak masyarakat agar mau divaksin sebagai upaya menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi ini hasil dari yang dilaksanakan oleh Cyber. Kita melakukan patroli kemarin waktu cyber, dan kemudian kita laksanakan kegiatan dan alhamdulillah kita dapatkan di wilayah Gresik, di Gresik tempatnya. Masih orang asli Gresik ya? Iya, Gresik. Motifnya apa kan? Kenapa? Motifnya sementara masih didalami oleh penyidik. Jadi kalau tersangka itu warga biasa atau narapidana atau ya sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Gresik dan KTP Gresik. Dan kita akan bergabung untuk mengetahui bagaimana motif terkait juga penangkapan penyebar hoaks vaksinasi perwira TNI akan kami tanyakan langsung kepada Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore Mbak. Baik Pak Arief. Sebenarnya siapa pelaku berita bohong yang menyebutkan bahwa Kasdim 0817 meninggal dunia setelah divaksinasi? Siapa pelaku ini? Ya, ini jadi setelah berangkat dari laporan informasi yang berkembang adanya berita hoax, adanya Kasdim dan Ramil Kebumas yang meninggal, kami dari Polres segera menurunkan tim cyber dan dibantu dan di-backup penuh oleh tim cyber dari Polda Jawa Timur. Kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengerucut kepada satu orang bernama TS tersebut dan langsung kita amankan yang bersangkutan pada saat kita amankan yaitu di Lapas Kelas 1 Surabaya. Oke, jadi pelaku ini adalah narapidana? Iya, di betul. Lapas Kelas 1. Yang bersangkutan adalah narapidana di kelas 1 di LP Kelas 1 Surabaya. Bagaimana bisa seorang narapidana membuat atau memproduksi berita bohong yang disebarkan di sosial media? Artinya narapidana ini membawa telepon seluler di lapas itu Pak Arief? Ya, jadi ini adalah berkat kerjasama kami juga dengan Kalapas Kelas 1 Surabaya, bahwa setelah kami mendapatkan informasi dan hasil penyelidikan mengarah ke tersangka tersebut, kami langsung bekerjasama dengan Kalapas dan Kalapas segera melakukan penggeledahan dan pengecekan di lokasi kamar tersangka dan berhasil diamankan handphone dan memang handphone ini diselundupkan secara diam-diam kepada pelaku dan ini menjadi titik terang bagi kami untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dan berdasarkan keterangan tersangka ini berawal dari adanya status dari salah satu keluarga tersangka yang menyatakan bahwa ada berita duka kematian seorang dan Ramil di Gresik. Nah setelah itu dia memodifikasi sendiri, merubah isi kontennya dan kemudian melingkari foto yang beredar saat ini dan menyatakan bahwa yang meninggal dunia adalah dan Ramil akibat setelah pasca vaksinasi COVID-19. Dan ini disebarkan di grupnya dan ini akhirnya menyebar dan viral sampai saat ini. Jadi motifnya sebenarnya apa Pak kalau dipersingkatnya itu apa tujuan dia untuk membuat berita bohong itu kemudian disebarkan melalui WhatsApp group dan juga media sosial? Sejauh ini masih kita dalami dalam secara intensif kita lakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan agar kita bisa mengetahui secara jelas dan pasti motif apa yang mendasari tersangka untuk membuat konten hoax tersebut dan menyebarkan kepada
masyarakat secara luas. Jadi dia adalah narapidana, membuat konten Ya. berita bohong di lapas, kemudian Betul. ini bisa viral sampai ke WhatsApp group dari sosial media. Ya. Hmm. Dia sebenarnya narapidana untuk kasus apa, Pak Arief? Yang bersangkutan adalah narapidana kasus pembunuhan dengan Oke. vonis selama 15 tahun dan sudah menjalani hukuman selama 4 tahun. Nah, dengan dia ditetapkan sebagai tersangka untuk pelaku, pembuat dan juga penyebar berita bohong terkait dengan vaksinasi ini, apa yang kemudian menjadi ancaman hukuman bagi pelaku? Tentu kita akan menerapkan pasal sesuai Undang-Undang ITE dan ini ancaman hukumannya bisa pidana selama 6 tahun atau denda paling banyak maksimal 1 miliar rupiah. Kalau dia sudah menjalani hukuman sebagai narapidana, kemudian ada lagi sangkaan sebagai pelaku penyebar dan pembuat berita bohong, proses nanti akan seperti apa proses hukumnya, Pak Arief? Untuk proses hukum tetap berjalan seperti biasa, jadi nanti akan tetap berkas akan kami lengkapi dan kita limpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan. Dan nanti tentu proses peradilan akan berjalan secara terbuka dan vonis apa yang ditentukan oleh pengadilan nanti akan bisa diketahui masyarakat secara luas. Ini hanya pelaku satu-satunya atau ada orang lain terkait dengan berita bohong ini, Pak Arief? Sejauh ini adalah pelaku utama, namun kami tetap melaksanakan pengembangan dan melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak lain yang mungkin menyebarluaskan dan menambahi atau memprovokasi masyarakat tentang berita-berita hoax kematian pasca vaksinasi COVID-19 ini. Tadi disebutkan motifnya masih didalami, tapi apakah dari pendalaman sementara dari keterangan yang diberikan oleh pelaku juga, adakah motif yang paling tidak tujuan tertentu atau untuk kepentingan tertentu, Pak Arief? Ya, sejauh ini mungkin yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa motifnya adalah ketidakpercayaan terhadap vaksinasi yang ada, namun secara detail kami akan terus kita dalami sehingga nanti kita bisa sampaikan kembali kepada masyarakat. Baik, pelakunya adalah seorang narapidana yang melancarkan aksinya di balik jeruji. Ini masih juga akan terus didalami oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Arief telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.